warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Intan Pumalasari, Eskom Mkom, selaku dosen kewirausahaan, ya, serta teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfareji dengan NIM 1910 1140 1226. Kelas 07 TPLI 017, Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah kewirausahaan. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu Intan berikan. Seperti yang sudah diketahui, invasi Rusia ke Ukraina membawa dampak besar terhadap perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia. Isu serangan Rusia ke Ukraina sudah bergulir sejak November 2021 hingga saat ini. Dampak perang Rusia Ukraina di negara-negara belahan barat akan berpengaruh ke inflasi dan kenaikan harga komoditas non-migas, batu bara, dan minyak sawit mentah. Menurut saya, perang antara Rusia dan Ukraina telah mengguncang politik global dan pasar internasional. Hal ini tentu akan menghasilkan dampak jangka panjang pada ekonomi di seluruh dunia. Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina menjadi bencana bagi komoditas massal global, dengan kemungkinan embargo minyak dari Rusia. Harga komoditas energi melonjak pesat, sementara harga komoditas logam dan pangan menjadi fluktuatif, dapat membuat inflasi menjadi lebih tinggi. Di sini dampak secara regional bisa sangat serius karena Rusia adalah produsen dan pengekspor minyak terbesar ketiga di dunia, pengekspor gas alam terbesar kedua, dan pengekspor batu bara terbesar ketiga. Selain itu, Ukraina sama pentingnya dalam memenuhi pasar global sebagai mengekspor minyak bunga matahari terbesar, pengekspor jagung terbesar keempat, dan mengekspor gandum terbesar kelima. Kedua negara ini merupakan pemasok yang sangat penting bagi negara-negara defisit seperti Asia Tenggara, di mana lebih dari 37% impor migas ke Asia Tenggara. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tentunya berdampak pada sektor ekonomi, dan tentunya konflik tersebut berujung pada restrukturisasi perdagangan internasional, dan negara-negara yang memiliki hubungan dengan Rusia dan Ukraina akan memberikan pengaruh yang besar terhadap kepentingan nasional negaranya. Asia Tenggara merasakan efek langsung dari perang, seperti gangguan rantai pemasok global dan kenaikan harga energi dan pangan. Hal ini membuat dampak perang antara Rusia dan Ukraina mendapat pengaruh yang terbesar dari berbagai sektor, sehingga menyebabkan terjadinya terstrukturisasi ekonomi global menjadi tekanan bagi para importir. Menurut saya, perang antara Rusia dan Ukraina memiliki implikasi yang sangat serius, mulai dari bursa saham yang anjlok 33% atau uang rubel yang rontok 10%, sampai sanksi ekonomi oleh dunia barat yang menargetkan lini strategis Rusia. Dampak perang antara Rusia dan Ukraina tidak hanya mengancam perekonomian kedua negara tersebut, tetapi sampai juga ke Indonesia. Selain dari segi minyak dan gas, logam dan pangan, pasar modal, sehingga pasar uang pun terkena dampak dari perang tersebut. Contohnya, yang pertama, harga minyak dan BBM. Harga minyak dunia meroket menembus 105 US dollar per barel pada akhir perdagangan Kamis 24 Februari waktu Amerika Serikat. Setelah Rusia melancarkan serangan militer ke Ukraina, harga tersebut menembus level tertingginya sejak 2014 silam. Kenaikan harga internasional tersebut bakal berdampak pada harga BBM di dalam negeri ataupun subsidi dari pemerintah, sebab mayoritas pemasok
minyak RI berasal dari impor. Yang kedua, nilai tukar rupiah. Seperti berbagai nilai tukar mata uang lain di dunia, rupiah pun tak kebal melawan fluktuasi nilai akibat ketidakpastian dan spekulasi pasar akan langkah selanjutnya dari Rusia ke Ukraina. Pada perdagangan rupiah melemah 0,37% menjadi 14.391 per dolar Amerika Serikat. Namun pada perdagangan pagi ini rupiah menguat tipis 8 poin ke 14.383 akibat spekulasi perang besar tak akan terjadi karena Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki menghukum Rusia secara ekonomi. Yang ketiga, gejolak IHSG. Indeks harga saham gabungan atau Bursa Saham Republik Indonesia sempat terbakar pada perdagangan kemarin Kamis 24 Februari menyusul pemberitaannya dimulainya invasi Rusia ke Ukraina. Indeks harga saham gabungan terpantau jeblok 2,04% pukul 13.40 waktu Indonesia Barat pada Kamis 24 Februari menjadi ekspor dan impor. Akan menyebabkan terganggunya perdagangan melihat data Badan Pusat Statistik perdagangan Republik Indonesia dengan Rusia cukup besar. Nilai ekspor Indonesia ke Rusia mencapai 17,5 US dollar juta atau setara 2,52 triliun, kurs 14.300 per dolar Amerika Serikat per Januari 2022. Angka itu tumbuh hingga 58,69% dibandingkan nilai ekspor per Desember 2021 yang hanya 111,2 juta US dollar. Perang antara Rusia dan Ukraina berdampak pada bisnis saya yang jalankan. Dampak yang dirasakan adalah dampak negatif. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dampak dari perang tersebut adalah BBM, minyak pangan. Bisnis yang saya jalankan adalah brownies yang dimana memerlukan bahan pangan dalam pembuatannya. Sedangkan saat itu harga pangan tersebut ikut merangkak naik menjadi sangat mempengaruhi dalam bisnis saya. Selain itu, harga BBM melonjak mempengaruhi juga dalam bisnis saya karena dalam membeli semua bahan-bahan menggunakan kendaraan. Menurut saya, cara menangani bisnis saya supaya tetap bertahan dan berkembang adalah dengan tetap sesuai dengan rencana pemasaran yang dibuat dari awal. Dengan mempertahankan cita rasa yang sama, membuat berbagai varian rasa baru, serta meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan. Sekian, cukup. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.